Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada kajian virtual Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung di seri 153 yang mana pemateri kita hari ini juga alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Ada Ustadz Indra Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz Arif. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, agak batuk Alhamdulillah. dikit. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ustadz. Mungkin di beberapa seri terakhir belakangan belum ya, belum bergabung. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu kembali dan mendapatkan ilmu secara langsung dari Ustadz Indra. Dan kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh hadirin yang senantiasa istiqomah bisa hadir pada kajian subuh virtual PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung di seri 153 dengan tema Hari Akhir, Hisab, Surga, dan Neraka. Mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita murojaah terlebih dahulu surah Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah telah kita murojaah surah Al-Ikhlas. Semoga kita juga ikhlas ya menerima ilmu yang akan segera kita simak. Dan kami juga menghimbau agar dalam kegiatan kajian pagi ini seluruh hadirin bisa berpartisipasi aktif, menyimak, mungkin mencatat beberapa poin-poin penting yang didapatkan dari apa yang sudah disampaikan dan juga nanti di akhir akan dibuka sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari Ustadz selesai. Dan setelah sesi tanya jawab berakhir, dilanjut dengan doa penutup yang akan dibimbing oleh Ustadz. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja mungkin Ustadz, untuk kita sama-sama menyimak apa yang akan Ustadz sampaikan terkait dengan tema kita hari ini. Mangga Ustadz. Ya, syukran jazakallah, Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kedua, kepada uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, seperti tadi disebutkan, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni tentang iman kepada hari akhir, kemudian tentang penghisaban, tentang surga dan neraka. Ini adalah bagian terakhir dari kajian akidah Islamiyah, ya, yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Mudah-mudahan ini kita
mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan hikmah dari pembahasan akidah Islam ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, ya. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, rukun iman yang terakhir yang disebutkan ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni iman kepada hari akhir. Ini yang pertama kita bahas, ya, iman kepada hari akhir. Nah, ini iman kepada hari akhir ini merupakan pokok keimanan yang bisa dikatakan ini terpenting, ya, terpenting. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, setelah iman kepada Allah itu selalu kemudian disandingkan, ya, kepada hari akhir. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu memang yang paling pokok, yang paling terpenting, begitu, ya. Dengan keimanan kepada hari akhir ini, maka seseorang itu memiliki tujuan atau memiliki orientasi yang jelas dalam kehidupannya. Jadi iman kepada hari akhir ini akan sangat berdampak, ya, akan berdampak pada diri seseorang. Kalau orang sudah memiliki keyakinan bahwa akan ada hari akhir, maka otomatis, ya, otomatis seluruh aktivitas, seluruh gerak langkah dalam kehidupan ini akan berbeda, ya, dengan orang yang tidak memiliki keimanan kepada hari akhir, gitu. Kalau orang yang tidak percaya akan datangnya hari akhir, nampaknya sudah bisa dipastikan, ya, bahwa mereka ini dalam kehidupannya ini tidak akan terarah dengan baik kecuali kepada tujuan-tujuan semu yang sebatas duniawi saja, gitu ya, meraih prestasi, gitu ya, meraih prestasi dunia, meraih prestasi hanya sekedar menggapai kekayaan, menggapai cita-cita tertentu yang sifatnya duniawi, sudah sampai di situ saja, gitu. Dan ketika orang hanya cita-citanya sampai di sana, apalagi itu menjadi obsesinya misalnya dalam kehidupannya, ketika tidak mencapai itu bisa sampai bunuh diri, gitu ya. Orang yang hanya misalnya bercita-cita menjadi ilmuwan misalnya atau apa, gitu ya, itu ketika dia terhalang untuk mencapai obsesi tertingginya itu, ya sudah, gitu ya. Kadangkala ada orang yang menjadi frustasi, depresi dan lain sebagainya, gitu. Tapi kalau orang yang sudah tertanam di dalam dirinya ini orientasinya itu orientasi akhirat, nah maka seluruh gerak langkah hidupnya itu akan menjadi gerak langkah yang teratur, ya, teratur. Kehidupannya ini menjadi al-hayatul munazzamah, menjadi kehidupan yang teratur, begitu. Ya. Orang yang sedangkan sebaliknya tadi, ya, orang yang tidak tertanam di dalam dirinya keimanan kepada hari akhir cenderung, ya, cenderung berbuat sia-sia. Oleh karena itulah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran ini memberikan perhatian yang besar, ya, terhadap keimanan kepada hari akhir ini. Ya. Nah, apa makna dari hari akhir ini? Ya, apa makna dari hari akhir? Nah, Syekh Said Sabiq mengatakan, ya, yang dimaksud dengan hari akhir, hari kiamat, itu adalah hari musnahnya alam semesta. Ya. Bumi dan langit akan berganti dengan bumi dan langit yang lain. Jadi bumi yang kita tempati saat ini, langit yang menaungi kita saat ini akan berganti dengan bumi dan langit yang lain. Dan seluruh makhluk akan dibangkitkan, ya, dari bumi
dan akan dihisab seluruh amal perbuatannya. Jadi sekali lagi ya, bumi yang kita tempati ini nanti ketika hari kiamat ini menjadi berbeda gitu ya. Berbeda sifatnya, berbeda kondisinya ya karena hari kiamat itu ya. Dan manusia dibangkitkan dari kuburnya ya. Kemudian akan dihisab seluruh amal perbuatannya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Wassamawat, dan demikian pula langit ya. Langit diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan mereka ya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah ya, menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, ini tentang situasi kondisi hari akhir digambarkan di sini ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Ya, sudah berubah sifatnya setelah kehancuran total alam semesta ini, ya dia menjadi berubah sifatnya, berubah kondisinya. Ya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan satu-satu ya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk penyebutan nama-nama hari akhir ya. Yaumul Ba'ats ya, hari kebangkitan, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin ya, hari pembalasan, Yaumul Hisab ya, hari penghisaban, Yaumul Fath ya, hari kemenangan ya, kan memang hari kiamat atau hari akhir nanti itu menjadi hari kemenangan ya bagi kebenaran ya. Hari kemenangan yang hakiki itu ya pada Yaumul Fath ya, hari kemenangan yaitu di hari akhir nanti. Yaumut Talaq ya. Kemudian Ghosyah, Yaumul Jam'i wat Taghabun, Yaumul Khulud dan seterusnya ya. Ini di antara nama-nama hari akhir yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Saya tidak akan menjelaskan ini ya satu persatu ya. Nanti silahkan dicek ayat-ayatnya Bapak Ibu sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian. Silahkan nanti dicek ayat-ayat ini, nanti saya share juga ini materi ini ya, insya Allah. Nah, tibanya hari akhir, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tidak ada yang tahu tepatnya kecuali hanya Allah yang tahu. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang otak-atik ayat, otak-atik apa segala macam, kemudian menelurkan satu waktu tertentu, itu sudah pasti bohong, gitu ya. Sudah pasti bohong. Ya. Wah, kiamat menurut kalender suku apa itu namanya, suku Inka, suku apa ya? Itu tahun 2012 di otak-atik gitu ya. Nah, itu pasti bohong gitu ya. Itu pasti bohong gitu. Dan 2012 sudah berakhir ya gitu. Sudah terlewat gitu. Dan lain sebagainya pokoknya gitu ya. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu kapan tepatnya hari kiamat itu, maka sudah bisa dipastikan itu adalah kedustaan. Karena di ayat ini ditegaskan ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Hanya kepada Allah ya dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat, begitu ya. Nah, hari kiamat ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, peristiwa hari kiamat ini setelah kehancuran alam semesta, ya, maka dan kita tidak tahu ya, setelah kehancuran alam semesta ini berapa lama didiamkannya oleh Allah, ya, alam semesta ini. Apakah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kita nggak tahu, ya, nggak dijelaskan.
Setahu saya tidak ada penjelasan tentang itu ya, berapa lamanya. Setahu saya. Nanti coba kita cek apakah ada nggak gitu ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menggambarkan tentang itu lamanya jeda ya. Nah, tetapi setelah kehancuran alam semesta itu, maka peristiwa berikutnya, peristiwa hari akhir berikutnya ini adalah diawali dengan ba'ats, ya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan seluruh manusia dari kuburnya, ya. Dibangkitkan seluruh makhluk, seluruh manusia, ya, seluruh manusia dari kuburnya. Dan dibangkitkannya ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, kebangkitan ini. Nah, hari kebangkitan ini juga peristiwa yang sangat dahsyat ya. Manusia dibangkitkan dalam keadaan kemudian dia setelah bangkit itu ya, nanti kita akan melihat bahwa tadi bumi ini sudah menjadi bumi yang lain. Langit ini sudah menjadi langit yang lain, begitu ya. Nah, ini digambarkan ya, bagaimana kemudian manusia setelah bangkit itu digiring ke mahsyar, tempat berkumpul. Mahsyar ya, dikumpulkan, tempat berkumpul mahsyar ini ya. Nah, ini dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, Bapak Ibu sekalian, ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 kelompok ya. Kelompok pejalan kaki ya, sinfa musyatan, jadi orang yang berjalan kaki ketika setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan ya di padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Kemudian wasinfan rukbanan, kemudian ada kelompok pengendara. Nah, mengendarai apa? Wallahu a'lam. Dalam hadis ini tidak disebutkan. Wasinfan ala wujuhihim. Nah, ini yang ngeri ya. Dan ada kelompok yang berjalan di atas wajahnya. Berjalan di atas wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka ini, manusia ini bisa berjalan di atas wajahnya? Kemudian jawaban Rasulullah adalah, sesungguhnya zat yang mampu membuat kaki mereka berjalan, mampu pula membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Ya. Sesungguhnya mereka menjaga tanah yang kasar dan duri dengan wajah mereka. Jadi wajahnya ini bagaimana menyeret ya di atas tanah dan berusaha menghindari ya, tapi nggak bisa ya, menghindari tanah yang kasar dan duri di wajah mereka. Nah, ini berarti kalau berdasarkan hadis ini ya, bumi yang sudah berubah dengan bumi yang lain ini ya, walau alam seperti apa, tapi nanti di antara sesuatu yang berat yang dihadapi oleh orang yang dibangkitkan itu adalah bagaimana kelompok yang diseret ya, dia berjalannya itu nggak bisa pakai kakinya, tapi dia berjalan dengan wajahnya, dan wajahnya itu terkena tanah yang kasar dan duri ya. Naudzubillah min dzalik. Ini tergantung kepada amal mereka masing-masing ya. Kemana digiringnya mahsyar ini? Nah, ini ada hadis ya, hadis yang menyebutkan bahwa mahsyar itu adalah wilayah Palestina ya. Mahsyar itu adalah wilayah Palestina. Ini ada yang menyebutkan seperti itu, ada yang menafsirkan seperti itu dalam sebuah hadis ya. Ini saya tidak tampilkan di sini hadisnya, tapi ada disebutkan bahwa wilayah Palestina itu adalah mahsyar ya, itu mahsyar. Ada yang memahami yang dimaksud dengan Palestina itu adalah mahsyar adalah karena nanti manusia itu akan berkumpul dan akan terjadi peperangan besar ya. Orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani menyebutnya Armageddon gitu ya. Tapi ada juga yang memahami bahwa yang dimaksud mahsyar itu ya mahsyar nanti ya, di hari akhir,
Dikumpulkan manusia itu, tempat pengadilannya itu kalau wilayahnya gitu ya. Kalau saat ini ya di wilayah Palestina. Jadi kebayang ya kalau ini penafsiran ini yang dipakai nih, kita ini berjalan dari tempat di mana kita dibangkitkan, dikubur kita di mana, kemudian digiring menuju ke mahsyar yaitu di wilayah Palestina. Wallahu a'lam ya. Itu ada penafsiran seperti itu. Nah, digiring mereka ke mahsyar, dikumpulkan di mahsyar, dan pada saat itulah manusia ini dikumpulkan dalam kondisi yang sangat berat. Ya, di salah satu hadis itu disebutkan bahwa manusia itu digiring dalam keadaan tidak berpakaian, tidak tertutup satu helai benang pun. Kebayang, Bapak Ibu ya? Tapi pada saat itu, ya Aisyah ini sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa malunya gitu ya, dikumpulkan, kemudian berjalan menuju mahsyar, setelah berkumpul itu dalam keadaan tidak memakai kain penutup, bahkan tidak tertutup satu helai benang pun. Alangkah malunya, kata Aisyah. Lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, pada saat itu manusia sudah tidak lagi memperhatikan masalah yang seperti itu, rasa malu itu. Karena manusia dalam keadaan tergoncang, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Manusia ini dalam keadaan tergoncang, dalam keadaan bingung mereka. Mata mereka terbelalak ya, digambarkan dalam Al-Quran. Bingung, ini apa gitu ya, ini hari apa, ini kondisi apa gitu. Mungkin kalau kata orang Sunda mah, kalau orang yang baru bangun tidur kan masih lulungu kan gitu ya, masih bingung gitu kadang-kala gitu ya, nggak ingat ini teh, kadang-kadang lupa ini jam berapa, ini lagi di mana, kadang-kadang begitu gitu kan orang yang bangun tidur itu. Bayangkan orang yang sudah tidur puluhan, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, kemudian dibangkitkan begitu ya. Nah, dalam kondisi berat seperti itu, manusia tidak, ini nggak jelas nih mau apa gitu ya. Mereka menanti-nanti, sementara digambarkan dalam hadis yang lain, matahari itu didekatkan kepada manusia, dan manusia itu kemudian dalam kondisi yang sangat berat, gitu ya, dalam kondisi yang sangat berat, kepanasan dan lain sebagainya. Nah, disinilah ya, di sini digambarkan ya, inna syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablughul araku nisfal uduni. Jadi sesungguhnya matahari itu akan direndahkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hatta yablughul araku, sampai-sampai kemudian manusia itu keringat manusia itu akan mencapai kepada nisfal uduni. Ya, ada yang sampai mencapai nisfal udumi, setengah dari telinganya. Jadi ada orang yang sampai, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, jadi tenggelam oleh air peluhnya gitu. Ini digambarkan ya, bagaimana dahsyatnya situasi kondisi pada masa di padang mahsyar nanti. Fabaina hum kadzalik istaghatsu bi Adam. Dalam kondisi manusia dalam keadaan berat, mereka kemudian istighosah. Istighosah di sini maksudnya meminta pertolongan. Bi Adam, kepada Adam. Ya. Fayaqulu, tapi kemudian kata Adam, lasta bisahibika bisahibi dzalik. Ya, meminta tolong kepada Adam itu maksudnya supaya segera ini diputuskan oleh Allah gitu ya. Segera diputuskan oleh Allah. Kelanjutan ini mau apa gitu ya. Segera diadakan hari penghisaban atau seperti apa. Tapi kata Nabi Adam, saya bukan orang yang pantas ya untuk itu. Ya, kemudian thumma bi Musa. Lalu setelah itu manusia mendatangi Nabi Musa. Fayaqulu, kemudian kata Musa, fayaqulu kadzalik. Kemudian Musa pun sama mengatakan seperti itu. Lasta bisahibi dzalik. Ya. Thumma bi Muhammadin. Nah, setelah itu datanglah manusia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ya. Kemudian apa? Fayashfa'u liyuqda bainal khalqi. Jadi pada saat itu kemudian Rasulullah memberikan syafaat,
ya, memberikan pertolongan liyuqda bainal khalqi, untuk supaya cepat ditetapkan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk. Fayamshi hatta ya'khudi bi khalqihi babil jannah. Kemudian sampai kemudian Rasulullah SAW itu memegang ya khalqi itu apa, semacam jadi lingkaran ya, walau alam nih gambarannya seperti apa ya, pintu surga itu ada sebuah lingkaran mungkin ya, kemudian dipegang oleh Rasulullah SAW ya. Fayauma idin yab'atsuhullah maqaman mahmuda, ya pada hari itulah ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Rasulullah ini memiliki kedudukan yang terpuji ya. Yahmaduhu ahlal jam'i kulluhum ya. Yang semua manusia, semua makhluk itu akan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang telah memberikan syafaat begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu berapa lamanya pastinya kita berdiri menunggu di padang mahsyar itu, menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan penghisaban, keputusan ya di antara manusia. Ya, apakah 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan ada yang mengatakan di dalam apa, salah satu riwayat saya membaca di dalam tafsir Al-Maraghi itu ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan lamanya itu 50.000 tahun. Ya. Jadi alangkah bodohnya manusia yang mengejar-ngejar kehidupan dunia. Ya. Kalau bahasa Rocky Gerung, alangkah dungunya gitu. Alangkah dungunya manusia yang dalam kehidupannya itu berorientasi kepada dunia, mengejar-ngejar dunia yang hanya ya paling lama 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling lama. Tapi seluruh seluruh waktu, tenaga, pikiran dikerahkan hanya sekadar untuk mendapatkan dunia, mencapai cita-cita di dunia. Padahal ya kehidup demikian panjang. Bahkan nunggu saja gitu ya. Nanti di hari akhir itu disebutkan dalam riwayat itu 50.000 tahun. Jadi nggak akan kerasa tuh hidup di dunia itu, nggak kerasa sama sekali. Yang kita ada kesedihan, ada kepiluan, ada kebahagiaan ya. Di dunia ini ternyata ya cuman sekejap aja gitu ya. Makanya orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kesengsaraan ya, itu nggak ada apa-apanya sebetulnya gitu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal itu. Ya. Dibandingkan saja dengan yaumul mahsyar gitu ya, nggak seberapanya gitu kehidupan dunia itu. Jadi sekali lagi ya, sangat rugi, sangat bodoh, sangat dungu orang yang kemudian mengejar-ngejar dunia, mengerahkan seluruh tenaga pikirannya untuk dunia, tapi tidak berorientasi akhirat, gitu ya, tidak berorientasi akhirat, ya, sangat rugi. Nah, tentang syafaat ini agak ada sedikit saya jelaskan beberapa hadis ini ya terkait dengan syafaat ini. Syafaat ini diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang tidak berbuat syirik. Bagi setiap nabi, kata Rasulullah, ada doa yang dikabulkan. Dan setiap nabi bersegera berdoa agar dikabulkan. Akan tetapi aku, kata Rasulullah, simpan doaku itu untuk memberikan, agar dapat memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Dan sesungguhnya, kata Rasulullah, syafaatku ini akan diperoleh, insya Allah, bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi syafaat Rasulullah SAW
li ummati yaumal qiyamah, diberikan kepada umatku di hari kiamat, ya. Fahyana ilatun insyaallah, ya. Dan itu akan diperoleh nanti syafaat itu bagi siapa? Man mata, bagi mereka yang mati, min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi kalau kita ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita menjaga diri kita dari perbuatan syirik, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, tapi juga Bapak Ibu sekalian, syafaat bagi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah bagi mereka yang tidak syirik tapi melakukan dosa besar. Jadi umat Nabi Muhammad, mereka tidak berbuat syirik tapi melakukan dosa besar, ya, gitu. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, syafaatku li ahlil kabair min ummati. Jadi ya dosa selain syirik, ya. Kalau dosa syirik kan tidak akan diampuni kalau terbawa mati dan belum sempat bertobat, gitu ya. Tapi dosa-dosa besar yang lain, ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dosa-dosa besar yang lain, mencuri misalnya, berzina, dan dosa-dosa besar yang lainnya, gitu ya, itu sangat mungkin bagi orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah, maka itu bisa diampuni. Di antaranya dalam bentuk syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, syafaat dari Rasulullah SAW. Orang yang berbuat dosa besar dari umat Rasulullah SAW akan diberikan syafaat, ya, akan diberikan syafaat, diberikan pertolongan, doa, ya, permintaan, rekomendasi, gitu, rekomendasi dari Rasulullah SAW agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu, ya. Nah, berikutnya hari penghisaban, ya. Hari penghisaban itu seperti apa? Ya. Nah, hari penghisaban ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini kata Syekh Said Sabiq, ini ada dalam rangka penerapan keadilan Allah. Ya, Allah Maha Adil, Dia tidak akan menganiaya, tidak akan merugikan seorang pun dari makhluknya. Jadi dihitung, dihisab, ditimbang, ya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mempersamakan orang yang rajin dengan orang yang tidak rajin, ya. Orang yang berbakti, taat, tidak mungkin disamakan keadaannya dengan orang yang kafir, orang yang durhaka. Orang mukmin tidak mungkin disamakan dengan orang musyrik. Orang yang berbuat baik tidak mungkin disamakan dengan orang yang berbuat buruk, dan begitu, ya, seterusnya, nggak mungkin. Nah, penghisaban ini dalam rangka menerapkan keadilan ini. Allah akan membalas, ya, kepada masing-masing orang ini. Yang baik, yang buruk, yang mukmin, yang musyrik akan diberikan balasannya. Ditimbang, dihisab, dihitung, akan kemudian diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, jadi ada orang yang halu, ya. Ada orang yang halu beranggapan, paling nanti kalau saya kayak orang-orang Yahudi, ya. Kayak orang Yahudi kan begitu, halu, ya. Dia tuh paling kalau masuk neraka juga kami sebentar, setelah itu kami masuk surga, gitu, ya. Nah, itu halu, gitu, ya. Apakah kata Allah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh? Yaitu sama antara apakah sama juga kehidupan dan kematian? Ya.
amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan tujuan yang benar, bukan iseng begitu ya. Tapi benar-benar ini sebuah kekuasaan yang Allah tampakkan kepada manusia dengan tujuan yang benar gitu. Penciptaan langit dan bumi itu. Kemudian manusia yang berada di bumi itu yang melakukan berbagai macam perbuatan, ya tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja gitu ya. Tapi dibalasi pada tiap-tiap diri terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana pelaksanaan hisab ini ya? Setelah Allah menghidupkan seluruh makhluk, digiring manusia menuju mahsyar, lalu kebaikan dan keburukan mereka dihitung, dan kemudian dalam penghisaban itu, Bapak Ibu sekalian, bahkan ya didatangkan saksi-saksi ya atas apa yang telah diperbuat oleh manusia, apa yang diperbuat oleh kita. Hati-hati ya. Ada saksi-saksi yang akan didatangkan. Bahkan bumi yang kita pijak ini menjadi saksi atas apa yang terjadi di atasnya, di atas bumi ya. Ini dalam Quran surat Al-Zalzalah ya. Kita sudah hafal nih ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Dan ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sehebat-hebatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Ketika hari kiamat itu manusia mengatakan, ya, malaha, ada apa ini? Ya, mereka kaget dengan peristiwa kiamat itu. Yauma idzin. Nah, ini ya. Pada hari itu, pada hari kiamat, ketika manusia alam semesta sudah dihancurkan, kemudian manusia sudah dibangkitkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi itu akan memberitakan kabarnya, ya, akan memberitakan kabarnya, akan bersaksi bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya itu yang memberikan kemampuan itu, ya, memberikan kemampuan, menghendaki. Allah yang menghendaki bumi itu bagaimana bersaksi, ya, teknisnya seperti apa, wallahu a'lam, tapi bumi akan memberitakan, ya, dan seterusnya. Ini ya ayatnya. Jadi bumi ini akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Nah, ini dikuatkan di dalam hadis Rasulullah ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Hadis riwayat Ahmad ya, Baghawi dan At-Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu yauma idzin tuhadditsu akhbaroha, ya. Nah, kemudian qala, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaroha, tahukah kamu, ya, apa yang dikabarkan oleh bumi itu? Ya, ini Rasulullah sedang menjelaskan Quran surat Al-Zalzalah. Kata Rasulullah, atadruna ma akhbaroha, tahukah kamu apa yang dikabarkan oleh bumi itu? Qalu, ya. Kemudian para sahabat berkata, menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang itu. Qala. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna akhbaroha, sesungguhnya kabar dari bumi itu, ya, persaksian dari bumi itu adalah antashhada ala kulli abdin au amatin, yaitu bersaksi, si bumi itu, bumi yang kita pijak sekarang ini, ya, dan ya apa yang ada di atasnya itu, ya, itu akan bersaksi
ala kulli abdin au amatin, kepada seluruh hamba laki-laki, hamba perempuan. Maksudnya hamba laki-laki itu kita ya. Kita ini kan hamba Allah. Hamba Allah yang laki-laki, hamba Allah yang perempuan. Bima amila ala dhahriha, tentang apa yang telah dilakukan di atas permukaan bumi itu. Ya. Antakula, si bumi itu akan bersaksi. Amila kada wa kada. Dia ini telah melakukan, si fulan ini, si fulanah ini telah melakukan ini dan ini. Yauma kada, ya. Pada hari anu. Fahadhihi akhbaroha. Inilah apa yang dikabarkan oleh bumi, kata Rasulullah. Jadi di hari penghisaban ini memang hari yang sangat dahsyat. Bumi menjadi saksi tentang apa yang telah kita lakukan, ya, di atasnya. Bukan hanya bumi, bahkan apa yang ada pada diri kita, lidah, tangan, kulit, itu menjadi saksi. Ya, lidah kita lidah, tangan, kulit menjadi saksi. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi. Dalam Quran surat An-Nur ayat 24 sampai ayat 25, kata Allah, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Bima kanu ya'malun. Ya, seluruh apa yang telah dikerjakan, ini lidah kemudian menyampaikannya. Ya, tangan menyampaikan, kaki menyampaikan apa yang telah kita lakukan. Di hari itu, Allah memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu. Ya. Nah ini ya. Ya. Ada kalanya lidah dikunci, kemudian tangan, ya tadi ya, lidah dikunci, tangan berbicara. Gitu, ya. Kemudian kulit berbicara, gitu, menjadi saksi tentang apa yang telah kita lakukan. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, takutlah kepada Allah, jagalah diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa mengelak. Bumi menjadi saksi, lidah, tangan, kulit menjadi saksi. Ya. Oleh karena itu, manfaatkan umur kita, manfaatkan ilmu kita, harta dan jasad kita ini. Ya, ini hadis yang juga sudah sangat terkenal ya. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Sampai ditanya ya, tentang umurnya. Fi ma'afna, kan ya. Untuk apa dihabiskan umurnya itu? Buat senang-senang saja, buat hura-hura saja, ataukah untuk perbuatan amal soleh? Ya, umurnya dihabiskan untuk apa? Fi ma'afna. Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Fi ma'fa'ala, tentang ilmunya, sudah ilmu yang didapat, setelah dapat ilmu, apa yang kemudian diamalkan dari ilmunya itu. Wa an malihi, akan ditanya tentang hartanya. Nah, kalau harta ini depan belakang ditanyanya. Ya, ditanyanya depan belakang kalau tentang harta. Ini kita harus takut tentang masalah harta ini ya. Min aina kasabahu, dari mana dia mendapatkan harta itu, wa fima anfaqahu, lalu dibelanjakan kemana harta itu. Depan belakang Bapak Ibu, hati-hati ya. Kita akan ditanya tentang harta kita, dari mana kamu dapat harta ini. Kemudian harta itu setelah kamu dapatkan dari mana, lalu kamu belanjakan untuk apa? Itu ditanya, dihisab. Ya. Wa an jismihi, kemudian tubuhnya akan ditanya. Fima ablah, untuk apa digunakan tubuhnya itu? Hanya sekedar pamer otot gitu. Ya, hanya pamer otot. Tubuhnya itu hanya sekedar kemudian dihias-hias pakai baju yang bagus ya, perempuan pakai skincare skincare dan lain sebagainya, rambutnya pakai apa segala macam, hanya dibegitukan saja tubuh itu.
diolas-oles saja gitu, kemudian tidak digunakan untuk beramal soleh, nah ini akan dihisab. Ya, ini akan dihisab nanti di akhirat. Dan yang akan bersaksi di hari penghisaban itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, adalah malaikat juga, aparat-aparatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan bersaksi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidaklah yang kita ucapkan nih, Bapak Ibu ya, min qaulin, dari perkataan, illa ladaihi, kecuali di samping kita itu, di dekat kita itu, raqibun, ada yang mengawasi. Raqibun, ya, ada malaikat yang mengawasi. Atid, ya, malaikat yang senantiasa hadir mencatat seluruh apa yang kita kerjakan. Ya, Raqib, Atid itu sebetulnya bukan nama malaikat gitu ya, bukan nama malaikat khusus, malaikat Raqib, malaikat Atid bukan sebetulnya ya. Nah, ini dari ayat ini sebetulnya Raqibun maksudnya adalah malaikat yang mengawasi, Atid malaikat yang hadir untuk kemudian mencatat, menyaksikan, ya, menjadi saksi tentang apa yang kita kerjakan. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu, ya, juga saya nasihati diri saya sendiri ya. Seluruh apa yang kita ucapkan seluruhnya nanti akan terekam ya, dan akan dihisab ya, akan dihisab. Jadi penghisaban ini adalah perhitungan yang sangat teliti, sangat teliti. Semua amalan manusia dicatat, penghisaban dilakukan dengan teliti, tidak akan dirugikan seorang pun, walau hanya seberat, walau amalan seberat dzarrah, kita akan mendapati balasannya. Ya. Dan pada saat itu yang menguasai hari penghisaban itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, semua kita ya akan diajak bicara oleh Allah tentang amalan-amalan kita di dunia, Masya Allah. Ya, semua kita akan diajak bicara oleh Allah tentang amalan-amalan ketika kita di dunia. Orang yang mukmin, orang yang beriman akan mendapatkan rahmat. Apa bentuk rahmatnya? Ditutup, Bapak Ibu. Ditutup, diampuni dosa-dosa kita itu. Ketika mata kita tidak dijaga, Allah tutup itu. Ya, itu bagi orang yang beriman, tapi akan ditutup. Tapi kan ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu ya. Kita nanti di akhir dalam sebuah riwayat itu, kita ditanya oleh Allah itu dalam keadaan di hadapan kita itu neraka. Kemudian Allah bertanya kepada kita, ya, tentang amalan-amalan kita. Apakah kamu melakukan ini dan ini? Apakah kamu betul ini melakukan ini dan ini, seperti diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ya hadisnya ya. Mukmin ditutupi aibnya. Ini hadis saya langsung saja ke matannya ya. Bentar. Rasulullah SAW yaqulu fin najwa ya. Jadi Rasulullah SAW memberitakan tentang najwa. Jadi najwa di sini kan obrolan, tapi obrolan itu rahasia antara Allah dengan hambanya. Jadi manusia itu kita semua itu akan berbicara dengan Allah dalam najwa, ininya bisik-bisik gitu. Ya, bisik-bisik. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Ya, jadi Allah itu akan menghadapkan manusia kemudian menutupinya dengan apa jadi dengan penutup ya. Jadi lihat ini bagaimana Allah ya memberikan rahmat kepada manusia, orang-orang mukmin. Ketika diajak bicara itu ada penghalang lagi. Ya, ada penghalang bagi orang mukmin ya. Kemudian fayaqulu,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan bertanya kepada kita, "Ata'rifu dzamba kada?" Ya. Apakah kamu tahu ini dosa yang kamu sudah lakukan seperti ini? Ya. Ata'rifu dzamba kada? Jadi kamu sudah melakukan dosa ini. Kemudian kita hanya bisa menjawab, "Na'am." Ya. Ya, betul ya Allah. Betul, aku telah melakukan itu. Ya. Kemudian hatta idza farrarahu bidunubihi wara'a fi nafsihi annahu halaka, ketika manusia itu ketika sudah ditampakkan ya seluruh dosa-dosanya dan mereka sudah dan manusia kita semua ini sudah merasa bahwa udah celaka nih gitu ya. Udah saya celaka ini sudah oleh Allah ditanya tentang apa yang telah kita lakukan di dunia gitu ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ya berkata, membisikkan kepada kita, satartuha alaika fid dunya, ya, satartuha alaika fid dunya, wahai hambaku, aku sudah menutupi, ya, menutupi dosa-dosamu ketika di dunia, kata Allah. Bapak Ibu sekalian, coba ya kita renungkan, banyak sekali dosa-dosa, aib-aib yang oleh Allah sudah tutup. Dan kalau seandainya Allah tidak tutup, betapa malunya kita dan betapa tidak berharganya kita. Betapa hinanya kita kalau dosa-dosa kita ini diketahui oleh orang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yauma. Dan saat ini wahai hambaku, kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosamu itu, telah menutupi ya dosa-dosamu itu. Sudah mengampuni, sudah diampuni oleh Allah. Khalas, sudah selesai gitu. Ini rahmat Allah bagi kita orang-orang yang beriman, ya makanya kita berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat ketika di dunia ditutup aib-aib kita, bagaimana mata kita tidak terjaga, bagaimana lisan kita tidak terjaga, ya. Anggota tubuh kita tidak terjaga. Oleh Allah tutup tuh dosa-dosa kita itu. Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku mengampuninya. Ya. Fayu'ta kita bahasanatihi. Kemudian setelah itu oleh Allah diberikan kitab ya, kitab kebaikannya. Itu bagi orang-orang mukmin. Tapi naudzubillahi min dzalik. Wa ammal kafir, tapi bagi orang kafir, wal munafiquna, dan bagi orang-orang munafik, fayakulul ashhad, ya, maka akan dikatakan kepada mereka ya dengan secara terang, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, begitu. Nah ini nih ya kalau bahasa saya nih ya. Nah ini nih orang yang dulu mendustakan Tuhannya, yang ini nih orang durhaka kepada Tuhannya. Alla la'natullahi 'alal zalimin. Ya. Begitulah laknat Allah, ya, celaan Allah kepada orang-orang yang zalim. Begitu. Jadi betapa malunya ya ditampakkan dosa-dosanya ya diperdengarkan ya tentang dosa-dosanya di hadapan manusia, naudzubillah. Ya. Kita bersyukur ya menjadi orang yang muslim. Nah, tinggal kita sekarang berusaha terus ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Berusaha kita menjadi orang yang mukmin yang sebenarnya, yang nanti akan ditutup oleh Allah ya dosa-dosa kita ketika di hari penghisaban ya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim ya, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, hadis yang barusan ya, hadis sahih. Kemudian Bapak Ibu, di akhirat nanti ada al-haud. Al-haud yakni telaga. Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Rasulullah, aku mendahului kamu ketika mendatangi Al-Haud dan diperlihatkan bersamaku, kata Rasulullah, beberapa orang dari kalangan kamu. Ini hadis ini, kalau saya merasa khawatir, takutnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kata Rasulullah, ada orang-orang yang ketika di Haud itu, mereka diperlihatkan, ya, mereka bertemu, umat Rasulullah ini bertemu dengan Rasulullah pertama kali di Al-Haud, insya Allah. Tapi ada orang-orang yang kemudian dijauhkan, ya, dari Al-Haud, dari telaga itu. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Rabbi, ashabi, wahai Tuhanku, itu adalah sahabat-sahabatku. Fayuqalu, kemudian dikatakannya, ya Rabbi, kenapa ini sahabat-sahabatku, ini kenapa dia dijauhkan? Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri man ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu, ya, apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi ada orang-orang yang orang-orang mukmin, ya, orang mukminin, umat Rasulullah SAW, yang mereka itu ternyata, ya, dijauhkan, ya, setelah sekian lama berpisah dengan Rasulullah, atau sekian lama kita merindukan, ya, umat Rasulullah ini. Ini hadis ini banyak sekali, ya. Di antaranya adalah ini matannya. Jadi kita pertama kali nanti akan bertemu dengan Rasulullah, insya Allah, itu di Al-Haud, di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang menyebutnya disebut dengan Al-Kautsar. Ya. Ini telaganya Rasulullah di mana kita akan minum, ya, akan minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, berikutnya as-sirat, jembatan. Ya. Ini as-sirat adalah jalan yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Dan disitulah akan berlalu, ya, lewati semua orang yang dahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Jadi kembalinya mereka dari tempat perberhentian mereka di padang mahsyar. Ahli surga akan melaluinya dengan selamat. Sementara ahli neraka, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, akan jatuh bergelimpangan ke dalam api neraka, ya, dari sirat itu, dari jembatan itu, ya. Nah, umat yang meniti sirat, umat yang pertama kali meniti sirat, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, sirat dibentangkan di punggung neraka jahanam. Maka aku, kata Rasulullah, dan umatku adalah orang yang pertama dibolehkan untuk melewatinya, menitinya. Tidak ada sepatah kata pun, ya, yang keluar dari mereka, melainkan dari para rasul. Jadi kita nggak bisa berkata apa-apa pada saat melewati sirat. Ya bagaimana mungkin, ya, kengerian, karena di depan kita, di bawah kita, ya, di bawah kita ini ada api. Ya. Ketika kita melewati sirat itu, ada api di bawah kita. Dan tidak ada yang bisa berkata-kata pada saat itu. Karena demikian ngerinya. Demikian kita merasa takutnya. Dan para rasul hanya bisa mengatakan, ya, ucapan, ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Hanya itu saja yang bisa diucapkan oleh para rasul, ya, pada saat itu. Sedangkan, nah ini ngerinya, ya,
Sedangkan dari dalam jahanam api menyambar-nyambar. Ada api yang menyambar-nyambar seperti duri sakdan. Ya, ini satu jenis pohon ya, yang sampai sekarang juga masih ada ya, masih ada pohon sakdan itu ada durinya, dan itu yang akan menyambar api itu akan menyambar-nyambar manusia sehingga merenggut manusia. Ini sesuai dengan amalannya, akan menyentuh manusia sesuai dengan amalannya. Dan di antara mereka, kata Rasulullah, ada yang tegar terus bisa melewati ya karena amalannya, ada pula yang al-mujaza. Nah, ini saya nggak tahu nih apa terjemahannya benar atau enggak ini ya. Ini di sini disebutnya ada pula orang yang lolos. Maksudnya al-mujaza ini kalau saya lihat di kamus ya, saya agak terbatas bahasa Arabnya. Jadi lihat di kamus juga saya belum menemukan apa arti yang paling tepat al-mujaza ini. Mungkin tapi maksudnya yang dimaksud di sini adalah ada orang yang kemudian ya dia celaka, ada juga dia yang kemudian selamat begitu ya. Ketika meniti sirat ini ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya. Dan setelah melewati sirat itu ada surga dan neraka ya. Nah, ini nama-nama neraka di antara nama-nama neraka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, hawiyah, ladza, sa'ir, saqar, hutamah ya. Nanti silahkan Bapak Ibu cek ya. Quran surat Al-Qari'ah, kemudian Al-Ma'arij, Al-Mulk, Al-Mudathir, ya, Al-Hutamah. Nanti silahkan dilihat ya. Kemudian ini kesengsaraan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Dalam Quran surat At-Tahrim disebutkan. Kemudian ahli neraka itu diberi makan dari pohon zakum. Ya. Duri. Ya. Zakum ini duri. Ya. Naudzubillah min dzalik. Pakaian mereka terbuat dari api. Kemudian api melingkupi mereka dari seluruh penjurunya. Dan perbandingan panasnya api neraka dengan api dunia adalah, ini disebutkan dalam hadis ini ya, 70 kali lebih panas dari api dunia. Ya. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali lebih panas dibandingkan api yang ada di dunia. Ya. Seringan-ringan siksaan bagi ahli neraka adalah dipakaikan kepadanya terompah dari api neraka, kemudian otak mereka bergolak. Ini disebutkan dalam hadis, ya. Ini disebutkan dalam hadis. Jadi mereka memakai terompah, ya, alas kaki dari api neraka, kemudian otak mereka bergolak. Itu yang seringan-ringannya, ya, siksaan, ya, siksaan bagi ahli neraka, seringan-ringannya. Dan orang ini, orang yang disiksa dengan seringan-ringannya siksaan, menyangka tidak ada siksaan yang ditimpakan melebihi siksaan kepadanya. Dia merasa ya GR, merasa dirinya yang paling hebat siksaannya. Padahal itu tuh yang paling rendah. Begitu ya. Dan menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada ya, ahli neraka itu bisa mendapatkan syafaat. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Jadi akan yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka ya. Man qala la ilaha illallah, orang yang ketika di dunianya meyakini kalimat la ilaha illallah ya, wa fi qalbi, sedangkan di dalam hatinya itu hanya ada seberat seberat debu ya kebaikan begitu ya. Nah, ini di dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan seperti itu. Ada orang-orang yang akan dikeluarkan dari api neraka karena ketauhidannya ya, karena ketauhidannya. Tapi dia melakukan dosa besar dan Allah berkehendak untuk menyiksanya ya. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari siksa api neraka. Ya. Kemudian surga ya. Ini nama-nama ya, nama-nama surga: Jannatul Ma'wa, ya, Jannatu Aden, ya, Darul Khulud, Darus Salam,
darul maqamah, jannatun na'im, ya, maqamun amin. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nama-nama surga ini diperuntukkan bagi apa? Orang-orang yang menahan dirinya. Wa amma man khafa maqama rabbi. Bagi orang-orang yang merasa takut kepada keagungan Tuhannya. Wa nahan nafsa anil hawa, kemudian dia itu menahan, ya, menahan hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga lah, ya, tempat kembalinya, gitu. Nah, ini gambaran kenikmatan di surga, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dibahas satu persatu nggak akan cukup waktunya, ya. Di surga itu ada taman-taman, ada sungai-sungai, ya, sungai susu, anggur, madu, dan ada buah-buahan, ya. Ini bahasanya pun untuk hanya sekedar mendekatkan, ya, Bapak Ibu sekalian, hanya untuk mendekatkan pemahaman kita. Disebut taman-taman, taman, sungai-sungai, ya, sungainya ada sungai susu, anggur, madu, gitu, ya. Ada buah-buahan. Karena kenapa saya sebut ini hanya sekedar untuk mendekatkan pemahaman? Karena nanti sangat berbeda. Taman-taman itu seperti apa karena apa yang ada di akhirat itu, kenikmatan yang ada di akhirat itu tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, gambaran-gambarannya itu seperti apa, gitu, ya. Kemudian belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya, begitu, ya. Ada daging burung dalam surat Al-Waqiah itu, ya, silakan dilihat ayat 20-21. Ada hidangan manusia dari daging burung. Kemudian penduduk surga itu diberikan pelayanan yang sangat baik, diberikan segala sesuatu yang diingini oleh hati, ya. Dan apa yang ada di surga itu seluruhnya sedap dipandang mata. Ada minuman, ya, dalam surat Al-Insan itu digambarkan, ya. Minuman bagi ahli surga itu minuman campuran dari jahe, ya. Nah, seperti apa itu? Ya, tentu berbeda dengan jahe yang ada di dunia, ya. Kemudian ada gedung-gedung yang tinggi, ya. Yang di atasnya ada gedung-gedung pula, gitu. Kemudian manusia dikumpulkan, ya, bersama istri-istrinya, ya, atau diberikan bagi laki-laki diberikan bidadari yang perawan, uruban, ya, atroba, dan gitu, ya, uruban, atroba, yang penuh cinta, ya, kepada pasangannya, atroba yang usianya sebaya. Dan di surga itu tidak ada omong kosong, ya. Tidak ada omong kosong. Dan kenikmatan di surga ini di luar dugaan akal pikiran manusia, ya, gitu. Di luar dugaan akal pikiran manusia. Jadi kalau kita menyangka misalnya melamun, gitu, ya, tentang wah kira-kira ini surga ini seperti ini, nah itu pasti salah, gitu, ya. Dugaannya salah, gitu. Karena surga ini tidak bisa tergambarkan oleh akal pikiran manusia karena kita belum ada yang pernah melihatnya, gitu, ya. Gambaran-gambarannya saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Hakikatnya kita belum pernah melihatnya, gitu. Nah, terakhir, ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kenikmatan surga yang tertinggi, ya, ini dalam hadis disebutkan, ya, kenikmatan surga yang tertinggi. Wujuhu yauma idin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukminin pada hari itu nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu mereka, ya, pandangannya, penglihatannya pada saat itu tertuju kepada Tuhan mereka, ya. Digambarkan dalam hadis riwayat Muslim itu bahwa suatu saat Rasulullah itu sedang bersama para sahabatnya dalam kondisi bulan purnama, ya, dalam kondisi bulan purnama. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya nanti manusia di akhirat itu tidak akan sulit, ya, melihat Rabb mereka, tidak akan sulit melihat Tuhan mereka sebagaimana manusia melihat, sebagaimana kita saat ini melihat bulan purnama ini. Ya, kata Imam Nawawi, bukan berarti Allah itu seperti bulan, tetapi
Maksudnya bahwa tidak ada kesulitan ya. Kita kan bisa melihat bulan dengan sangat terang, jelas gitu ya. Gitu. Nah, seperti itulah wallahu alam, jangan bertanya-tanya bagaimana kaifiatnya ya tentang melihat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memahami zat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi nanti digambarkan di dalam hadis surat Muslim itu bahwa manusia dan di dalam Quran surat Al-Qiyamah juga disebutkan bahwa manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan ini disebut sebagai kenikmatan surga yang tertinggi ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang apa yang tadi dijelaskan akan membuat kita semakin mengimani ya Allah Subhanahu wa taala, semakin kita berhati dalam kehidupan di dunia ini, bertakwa, menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsiran Ustaz atas materi yang luar biasa ya. Eh, Sangat apa ya menjadi muhasabah untuk kita agar kita selama menjalani hidup di dunia ini lebih terarah sebagaimana dengan iman kita kepada hari akhir sehingga orientasi kita dalam segala hal yang kita lakukan di dunia ini adalah orientasi kepada hari akhir. Mengingat waktu sudah 6.42 Ustaz, tapi Masya saya Allah, lewat kira ya. semua hadirin masih pengen dapat sih ya, maksudnya intinya cuman karena kita dibatasi oleh waktu, jadi untuk sesi tanya jawab mungkin bisa di kesempatan Ya, yang lain dan mohon izin Ustadz untuk bisa membimbing doa di akhir kegiatan ini. Mangga Ustadz. baik. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, di akhir pertemuan ini mari kita tundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita memohon bimbingan Allah, ya rahmat Allah, keberkahan dari Allah agar kita kemudian memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan Ustadz atas bimbingan doanya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. juga segala ilmu yang sudah diberikan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan ilmu Amin. yang bermanfaat bagi kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Amin. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh hadirin, kajian ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi mangga kepada hadirin semua untuk juga berbagi informasi terkait dengan kebermanfaatan
kajian ini kepada rekan, teman, tetangga, dan lain-lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian subuh virtual PC Al Irsyad Kota Bandung ini. Eh, Kajian virtual ini terselenggara dengan adanya kolaborasi antara PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung dan Saung Mirza. Terima kasih. Untuk itu, mari kita sama-sama tutup kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, Alhamdulillahirobbilalamin. astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nuhun warahmatullahi sad. wabarakatuh. Ustaz Ari, matur nuhun. Kasadayana. Assalamualaikum.